Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lumayan ya udah pada gabung. Sebelumnya ini yang kemarin pada ikut Zoom meeting yang PPU nggak? Atau baru nih? Baru Kayaknya Kak. baru. Oh, baru. Oke, nggak apa-apa. Kita hari ini bakal ngebahas PBM. Ada yang tahu PBM itu apa? Aduh apa ya? Hmm? Pemahaman bacaan dan menulis. Betul, betul ya, Raja. Raja ya? Raja kripto. Saya Kak. Ya, PBM itu pemahaman baca dan menulis. Kalau kemarin kita itu PPU yang sangat mendasar di bahasa Indonesia ya. Nah, tadi Raja itu sambil ngisi ya. Nah, berarti di PBM ini kita akan belajar tentang penulisan ejaan di dalam bahasa Indonesia. Jadi patokannya itu ini berarti EYD, ejaan yang disempurnakan. Kalau dulu kan EYD PWB ya, sekarang jadinya EYD. Nah, kalau kemarin PPU patokannya apa? KBBI, sumber buku mata pelajaran, karena kemarin kita belajar tentang makna, tentang kata kerja, tentang kalimat, struktur kalimat. Jadi kalau sekarang kita fokus ke tulisannya. Siap? Ready, ready, sampai asa ready ya. Langsung aja ya ke contoh soalnya. Nah ini untuk contoh soal yang saya buat itu berdasarkan kisi-kisi SNBT terbaru ya. Jadi nggak akan beda jauh nanti seperti ini soalnya. Kita langsung ke nomor satu. Tadi tuh Raja udah ngisi. Ini soalnya, oh ya kalau di mau ngenotis dulu kalau PBM itu jarang yang menggunakan teks. Jadi langsung walaupun ada teks, misal cuma satu paragraf atau dua kalimat gitu. Hanya misal kita tuh disuruh nyari ngoreksi atau membetulkan atau memperbaiki kalimat yang tidak sempurna atau yang salah gitu ya. Nah ini contohnya nomor satu. Langsung ya, penggunaan huruf kapital yang benar terdapat pada kalimat. Tadi Raja udah jawab apa ya? Nomor satu. Nah, nomor satu D ya. Ntar kita ini dulu ke pembahasannya ya, biar gak bingung. Tadi udah ke ini sih. Udah ke buka. Nah, ini jawabannya ya. Jawabannya betul ya, D. Nah, kenapa sih bisa D? Nah, ini ya. Di sini kan kita nyari kapital yang betul ya. Kapital yang betul tuh harus ada di mana aja sih? Ada yang tahu nggak? Nama Coba. daerah. Tuh. Nama daerah, terus apa nama orang ya, nama orang yang bergelar. Terus nama kota. Terus apa lagi coba? Harus ada di depan. Kayak Nama gitu tempat. ya, gampang ya. Mm-mm. Nama apa? Nama tempat. Ya, betul nama tempat ya. Kita langsung aja koreksi ya. Kenapa sih yang A salah nih? Yang A katanya bahasa Indonesia seharusnya ditulis bahasa Indonesia. Jadi B-nya itu gak usah kapital. Jadi yang kapitalnya cuman Indonesia. Kayak gitu ya. Tapi kalau ini udah jadi buku ya harus kapital semua. Ingat ya, kalau judul itu harus kapital kecuali konjungsi. Kalau konjungsi boleh pakai huruf kecil. Nah ini kalau di judul buku ini harus kapital ya. Tapi kalau misalnya bukan untuk di judul buku kayak gini, kayak kalimat biasa harus baiknya harus kecil. Nah lanjut ya. Kenapa sih bukan B? Yang B bulan Septembernya harusnya B-nya kecil, enggak kapital ya. Ini salah, tapi ininya udah betul Septembernya. Ke Koreanya udah betul ya. Ke Koreanya udah betul karena ini nama tempat tadi. Kata siapa Raja ya? Ini betul. Terus yang C di mana banyak terdapat suku Sunda. Coba ini yang salah. S-nya ya, sukunya nih. Sukunya salah. Sundanya udah betul ya. Karena ini penyebutan nama suku. Buat yang bingung nyari pembahasannya yang lebih ini ada di KBBI ya, di KBBI dan sumber-sumber internet sih udah ada. Nah ini yang D betul ya, kapitalnya ini udah di depan, terus nama tempatnya udah kapital, ini udah berdasarkan ejaan yang disempurnakan. Ini yang E salah, kenapa? Karena harinya. Sedangkan penyebutan hari sesuatu yang khusus seperti misalnya hari Waisak, hari kenaikan Isa itu tuh yang kapitalnya harus tentang apa yang spesialnya gitu. Kalau ini penyebutan harinya salah ya, jadi harusnya Lebaran yang pakai kapitalnya L-nya. Kayak gitu. Ngerti sampai sini? Ada yang mau tanyain nggak? Cukup Kak.
Cukup. Nah, nanti di tes harus lebih jeli ya yang ditanyainnya apa. Bisa jadi bukan untuk mengoreksi penggunaan huruf kapitalnya, tapi misal manakah huruf kapital yang tidak sesuai? Nah, kita harus jeli lihat lagi soalnya baca berulang kali, minimal sih 2 kali 3 kali lah gitu. Jangan sampai cuma sekali baca, karena biasanya tapi saat tes itu kalian suka gugup ya, jadinya rusuh gitu. Jadinya yang dibacanya kadang cuma ininya doang nih, huruf kapital. Nah, udah kalian tuh baca ininya, nggak dibaca dulu si apanya, si awalan atau akhirnya. Kadang di bahasa Indonesia itu suka ada kecuali ya. Jadi perhatiin lagi apa yang dipertanyakan dalam soal. Lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 2. Penulisan gelar yang mengikuti penulisan kapital yang benar. Nah, tadi saya udah nyebutin kalau nama kapital itu ada di nama orang yang bergelar. Coba ini yang betul yang mana? Yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang E? Tadi Raja udah jawab C ya? Iya, Yang Kak. lain ada yang mau jawab lagi atau mau ngikutin Raja? Ngikutin Raja. Mantap, yang lain juga C. C ya, coba Masa Kak yang ini ikut-ikutan kita. sih? Yakin sama sendiri dong. Nih ya, kita langsung ke ininya. Soalnya PBM lumayan ya pembahasannya, harus dibahas satu biar kalian ngerti si opsi-opsinya. Nah, pembahasan. Nah ini, maaf ini soalnya harusnya ada titik. Nah ini penulisan ini tuh salah ya. Harusnya ada titiknya dulu. Ini harusnya dokternya itu R-nya kecil, R-nya kecil, D-nya besar, terus ada titik, baru nama si yang punya gelar. Ini M hum-nya udah betul, ini M hum-nya udah betul. Cuman dokternya salah. Perhatiin ya. Terus yang B, yang salahnya itu MPD-nya ya. Harusnya P-nya yang besar, bukan D-nya. Ini DRS-nya udah betul ya. DRS-nya udah betul. Coba yang C betul ya. Nggak ada kesalahan. Nah ini yang salahnya nggak ada titik ya. Di sininya nggak ada titik. Terus penulisan kapitalnya salah yang E. Nah yang D ini tuh harusnya SS-nya, S-nya tuh kapital dua-duanya. Ini apa coba? SS itu ada sarjana eh, sejarah, sarjana sastra, sarjana yang SS pokoknya. Kalau SE juga berarti E-nya harus kapital ya. Kalau SPD, P-nya yang gede pendidikan, nah D-nya kecil. Kayak gitu. Kebayangkan? Kayak misalnya SE, ya udah gitu, gini aja. Nah, untuk gelar itu termasuk sebenarnya ini kalian nggak usah fokus ke sini, tapi yang penting kalian tahu, oh ternyata penulisan nama itu sejeli ini gitu, titik komanya itu harus diperhatiin ya. Di sini kan kalau digelar tuh banyak ya titik sama komanya, penempatannya. Jadi harus diperhatiin. Nah, kadang yang benar ya, kalian cari yang benar. Berarti cari yang benarnya. Nah, kadang ingat di soal tuh yang bertanyakan bisa jadi kecuali. Jadi harus dibaca lagi soalnya. Jangan buru-buru, pelan-pelan aja. Sampai sini mau tanyain untuk penulisan nama dan gelar? Aman nggak? Aman, oke. Yang lain kalau misalnya mau nambahin boleh ya, boleh banget. Kita belajar bareng aja di sini. Terus nomor 3, penulisan cetak miring yang benar. Coba, ada yang mau jawab dulu? Cetak miring berarti antara penulisan yang khusus atau sesuatu yang memiliki makna ya, biasanya cetak miring itu. Coba ada yang mau jawab? Yang A, novel Bumi Manusia laris dengan cepat. Ini yang miringnya, yang ini. Kelihatan nggak miringnya? Terus ini buku Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono menjadi edisi terbaik di setiap toko. Yang miringnya Hujan Bulan Juni, buku tips membaca cepat dan dicari dengan mudah. Ini yang garis miringnya, diwarnainnya biar kelihatan. Novel Laskar Pelangi ditransformasikan jadi film layar lebar. Majalah Tempo kini sulit ditemukan. Coba yang paling tepat yang mana? Coba cetak miring, boleh deh cari-cari tahu dulu, biar gak bingung. Apa sih penulisan cetak miring itu? Yang P, Kak. Yang apa? Yang P. B. P.
B. Oke, B. Bara jawab B. Yang B ya, yang lain juga B? Atau ada yang mau yang lain? Ada yang mau yang lain. Maksudnya kayaknya ini deh jawabannya. Soalnya kemarin tuh kalau di PPU banyak yang menduga kelogisan. Gak apa-apa, di sini juga kita bahas kelogisan juga. Ada yang jawab lagi nggak? Ya udah kita langsung bahas dulu ya. Tadi dua orang jawab B. Jawabannya betul. Jawabannya B ya, karena ini udah sesuai ya. Ini kita bahas per EYD ya, ejaan yang disempurnakan. Ini B-nya udah kapital, karyanya gak ada yang kapital. Ini Sapardi Djoko Damono-nya udah kapital karena nama orang ya. Jadi edisi terbaik di setiap toko itu udah betul tulisannya. Nah, yang A kenapa salah? Karena di sini kata larisnya. Kata larisnya harusnya nggak ikutan miring ya, karena ini bukan judul. Ini salah. Yang harusnya garis miring itu cuman judul buku, Bumi Manusia. Harusnya ini doang. Terus yang C, harusnya dengan mudah itu enggak ini ya, enggak apa? Enggak miring, tapi harusnya ini. Buku tips membaca cepat. Nah, harusnya ini karena judul buku. Harusnya ini yang miring. Terus harusnya juga novel Laskar Pelangi harusnya Laskar Pelanginya yang miring karena penyebutan khusus ya. Penyebutan khusus pasti garis miring. Nah, majalah Tempo ini sulit ditemukan. Nah, kalau majalah Tempo, si temponya harusnya yang dimiringkan, bukan majalahnya. Karena itu kata benda. Nah, ini ingat ya, buku, novel, majalah itu kata benda, kata mati gitu. Jadi gak ada penulisan yang khusus gitu. Oke, tapi sedangkan judul itu harus garis miring atau misal harus kapital, harus dilihat lagi. Sedangkan ingat kalau konjungsi untuk pelengkap kalimat kata itu nggak usah pakai huruf kapital kayak ini ya. Kalau ini jadi judul juga ya kayak gini gitu. Tapi nanti si karyanya jadi kapital, menjadinya di kapital, edisinya jadi kapital kayak gitu. Pokoknya di kapital semua. Kecuali kata tadinya nggak berubah jadi kapital kayak gitu. Apa aja yang harus dimiringkan selain judul? Nah, ada yang harus dimiringkan itu ada bahasa asing. Bahasa asing. Suka lihat kan kalau bahasa asing itu digaris miringin bahasa asing atau makna. Makna, contohnya kayak gini ya. Contohnya naik daun. Berarti itu yang eh dimiringin itu naik daun atau makna yang misalnya dulu pas PPU kemarin saya ngejelasin kalau saudara zaman dulu itu maknanya apa sih gitu sama sekarang apa. Nah itu kalau ada kata khusus harus dimiringin karena ada makna lain kayak gitu. Terus apalagi kata khususnya misal penyebutan bilangan yang memang harus kita pahami gitu. Misalnya apa ya, korban misal 14 jiwa misal 14 jiwa terkena, nah kayak gitu, terkena dampak. Nah berarti yang khususnya itu ya ini, tapi tergantung gitu, tergantung misalnya ini tuh aturan Kompas misal harus miring ya berarti emang tulisannya harus kayak miring gitu. Tapi kalau di bahasa Indonesia yang miring itu biasanya judul, bahasa asing sama makna. Nama ilmiah juga betul, masuknya ke bahasa asing, bahasa resapan bisa. Bahasa ilmiah ya. Bahasa ilmiah, bahasa biologi, saintek pasti banyak pakai ini garis miring. Maaf ya, aku mute ya ini. Kok nggak bisa? Udah saya mute, Kak. Ya, ya udah ya. Nah, udah. Lanjut ya, ada mau tanya lagi nggak? Selain siapa tadi Bara ya yang nanya? Bara, gimana Kak? Kak. Bara udah terjawab jadi Kak. Raja udah nambahin juga katanya bahasa ilmiah. Biasanya ada bahasa apa tuh dalam fisika, kimia, biologi sih banyaknya ya. Biologi atau bidang kedokteran biasanya. Yang pakai istilah ini. Gitu. Paham? Lanjut ya, aman ya? Gimana Aman. Bara? Sudah terjawab? Baranya hilang? Aman ya? Lanjut ya? Oke. Sip. Boleh dicatat ya. Sip. Kita lanjut nomor 4. Nah, lumayan ya. Lumayan ini PBM kalau dibahas satu-satu. Nah, kata keterangan berikut berfungsi menerangkan kata kerja.
kata keterangan yang menerangkan kata kerja. Coba maksudnya gimana ini? Tapi yang ditanyakan itu kecuali. Berarti apa coba? Kata keterangan yang berfungsi untuk kata kerja. Ada yang mau jawab? Ada yang chat? D. Julian. Julian jawabannya D. Ini di sini opsinya ada berlari cepat, berjalan santai, menunggu semalaman, hampir 1 minggu, berteriak seharian. D, oke, Bara D jawabnya. Kita langsung ke pembahasannya ya. Kita langsung ke pembahasannya. Jawabannya tadi pada apa? Jawabannya D ya. Coba ya survei membuktikan ya. Kalau kemarin tuh pada banyak yang plot twist kayak tanya pas PPU. Nah, ini jawabannya ya. Betul ya pada jawab D. DKS. Ini ya, kita bahas satu-satu ya. Kenapa sih bukan A? Nah, kalau berlari cepat itu menerangkan kata kerja. Betul berarti ya. Karena yang ditanyakan itu kecuali. Terus yang B, berjalan santai itu menerangkan kata kerja. Menunggu semalaman itu menerangkan kata kerja. Karena menunggu ya. Nah, baru hampir 1 minggu itu baru menerangkan kata bilangan. Karena ada penyebutan 1 minggu. Sebenarnya yang C juga bisa kan semalaman itu menunjukkan apa? Keterangan waktu ya. Ini juga bisa, cuman ini kita lihat ke kata kerja awalnya, menunggu. Takutnya ambigu, karena biasanya bahasa Indonesia ambigu. Ini ya, kita fokus ke ininya dulu. Terus berteriak seharian. Nah ini berteriak udah jelas ya, menerangkan kata kerja. Di sini udah pada tahu kata kerja, kata benda, kata penyebutan orang, kata bilangan, kata ganti, kata keterangan, konjungsi, udah pada tahu kan ya? Kalau kata ganti orang pertama itu gimana, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Aman ya, udah tanyain nggak ini? Jadi jawaban yang betul D ya, hampir 1 minggu karena penyebutan bilangan. Coba ada yang mau nambahin kayak tadi, Raja atau yang lain? Enggak? Aman? Kita lanjut ya. Nah, ini ya. Nah, mau ngasih tahu dulu untuk di kemarin kan kalau di PPU kita belajar tentang imbuhan ya, imbuhan, afiksasi, terus kata penggabungan. Tahu kan imbuhan itu kayak gimana, afiksasi itu gimana. Nah, kalau di PBM kita itu harus paham penggabungan kata. Penggabungan kata ini itu tuh punya makna apa enggak. Nah, nanti kalian di PBM itu harus memahami juga prasa dan klausa biar enggak ketukar gitu. Nomor 5, soalnya penulisan gabungan kata berikut yang tidak benar adalah apa coba? Di sini opsinya ada Swalayan. tunamiswa, tunawisma, swalayan, prasejarah, nonaktif, se-Surabaya. Apa tadi jawabannya, Raja? B kak. Hmm? B. D. Kayak swalayan bukan kata gabungan. Bukan kata apa? Bukan kata D. gabungan. Oh iya, bukan kata gabungan. Coba ya kita lihat. Salah ya. Gak apa-apa. Jawabannya D. Emang gini, kalau kemarin mah kata siapa ya? Aduh lupa. Kata yang kemarin ikut PPU, bahasa Indonesia tuh plot twist. Emang iya. Karena ya gini, kadang kita tuh kan kalau di bahasa Indonesia main selain kelogisan dan kecocokan ya, kata menurut kita ini tuh benar apa enggak gitu. Nah ini ya pembahasannya, jawabannya D, non-aktif. Karena morfem tuna, pra, dan se merupakan awalan, maka harus dirangkaikan dengan kata dasarnya. Dan untuk kata dasar yang huruf awalnya kapital harus diberi tanda hubung ini ya, strip. Contoh, tunawisma, swalayan, seperti ini ya yang ada di soal. Rangkaian kata non-aktif seharusnya ditulis rangkaian non-aktif tanpa menggunakan tanda hubung. Jadi tulisan yang tidak benar adalah non-aktif. Ini tidak benar ya, yang aktifnya kayak gini katanya. Nah, ini nggak benar. Ingat ya, patokan PBM itu apa? EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, kalau PPU itu kalian kiblatnya ke KBBI. Nah, ini udah benar. Ini udah benar. Karena kalau dipisahin maknanya beda. Ini kalau dipisahin maknanya beda. Ini kalau dipisahin maknanya beda. Ini juga beda.
Nah, gitu ya. Paham ya? Ini juga se-Surabaya kan. Kalau dipisahin jadi beda maknanya Surabaya. Ini se-Surabaya berarti seluruh Surabaya gitu kan ya. Udah? Ngerti? Mau tanyain dulu, masih bingung? Udah? Ini ada yang on mic. Gimana? Udah ngerti belum? Gak apa-apa ya, kalian jangan takut salah baru tahu soalnya kata gabungan. Kalau kita cek dulu tuh ya di ini di KBBI, takutnya salah juga. Swalayan, coba. Swalayan itu betul ya kata gabungan dari swa sama layan. Nah, swa itu berarti pelayan sendiri. Nah, kalau layan itu eh kebalik. Kalau layan itu pelayanan sendiri, kalau swa itu perusahaan yang eh tidak menyediakan peran niaga. Kayak gitu ngerti nggak? Swalayan itu tergabung dari swa sama layan. Nah, layan itu pelayanan sendiri. Nah, kalau swa itu perusahaan yang tidak menyediakan pramuniaga. Ini sih jadinya etimologi, tapi kalau di kalian searching itu ada. Jadi swalayan itu penggabungan dua kata itu. Beda sama supermarket gitu. Itu mah udah emang nggak bisa dipisahin gitu. Jadi swalayan gitu. Swa artinya informasi diterima. Siap, udah ya, nggak ada yang mengganjal ya. Lanjut ya. Terjawab sudah? Lanjut. Nomor 6. Lumayan masih banyak. Nah, masih tentang kata gabungan ya. Tulisan kata bercetak dalam kalimat berikut ini sudah tepat, kecuali coba kita cek satu-satu. Ini yang A itu ada swadaya. Nah, coba cari tahu swadaya itu apa. Terus mahasiswa itu melakukan kerja sosial. Apa benar? Ini udah betul. Terus Olimpiade katanya. Terus paman membagikan makanan kepada para tunawisma. Kita tandain biar gak bingung. Pasca panen harga gabah merosot. Baca lagi soalnya. Penulisan kata yang bercetak dalam kalimat berikut ini sudah tepat, kecuali berarti yang salah. Penulisannya yang salah. Ada yang mau jawab? Ada yang E, ada yang B. Raja jawab E. Kalau ini namanya Susaya Excelia, Excelia, Excelia B, Bara E. Coba ya, survei membuktikan. Berarti ini ya, merosot. Coba kita buktikan. Plot twist ya. Ada lainnya kata kerja nggak perlu dimiringkan kan ya? Iya, kata kerja nggak perlu dimiringin. Aduh, kalian jadi salah terima ini tuh tulisan yang bercetak. Nah, maksud yang bercetak itu nih yang bercetak ya, bukan fokus ke tulisannya harus miring. Hati-hati ya. Jadi bukan maksudnya nggak harus miring, nggak harus miring ya. Jadi maksudnya ini tuh nge-spoiler si soalnya tuh baik. Nih kalian tinggal nyari yang bercetak miring nih, cari tahu tuh yang benernya yang mana gitu maksud si soalnya. Jadi bukan yang miring itu bukan berarti kata kerja dan harus benar gitu. Ingat ya. Jadi ini tuh si soalnya baik. Kalau misalnya kayak gini nih, bentar ya. Kok error. Nah, tulisan kata dalam kalimat berikut ini sudah tepat kecuali nah ini kalian berarti harus cari tahu sendiri. Apakah kata gedungnya yang harus dicari tahu maknanya? Apakah kata mahasiswanya yang harus dicari tahu? Atau apa? Kata menjadinya gitu. Bisa jadi kata kerjanya, predikatnya kayak gitu ya.
Ingat ya, awas ya. Jadi jangan sampai salah kaprah dalam si soalnya karena ada kata bercetak, jadinya kalian fokus ke kata miring. Ingat ya. Jawabannya B. Coba hati-hati ya buat soal yang kayak gini. Betul ya, jawabannya B. Betul, jawabannya B. Kenapa? Untuk awalan yang terdiri dari satu suku kata atau dua suku kata, penulisannya harus disambung. Awalan swa, nih tadi kan baru tahu swa ternyata gabungan, karena itu emang ada maknanya. Daya, kata dasarnya apa? Maknanya apa? Tadi kayak tadi layan, apa kata dasarnya? Kalau ditambahin swa, jadi punya makna lain gitu. Kalau di bahasa Indonesia, kosakata kayak gini tuh, pembendaharaan katanya, kalian harus memahami itu tuh maknanya apa. Bukan karena nggak memiliki makna, tapi pembuatan atau proses si katanya itu memiliki makna nggak? Kalau di bahasa Indonesia itu disebutnya proses gramatikal. Ada penambahan kata atau unsur dasar imbuhan yang ditambahkan, yang menjadi kata dasar kayak gitu, atau kata benda, kata kerja, kata keterangan. Awalan swa, pasca, se, dan tuna tidak bisa berdiri sendiri sehingga harus dirangkai dengan kata yang mengikutinya. Penulisan kata kerja sosial tidak tepat karena seharusnya dipisah. Ini salah guys, harusnya gini. Ini swadaya udah betul ya, swadaya udah betul, bisa dipisahkan. Terus ini se-Indonesia betul tadi contohnya se-Surabaya. Ini tunawisma tadi ada soal sebelumnya ini betul. Pas kemarin harga gabah merosot ini betul. Ini disebutnya imbuhan me, termasuk gabungan atau gramatikal ya. Gimana paham? Awas ya. Amin. Exdelia, semangat. UTBK-nya 700, mantap. Ingat ya, aku notice lagi ya. Soal kayak gini itu, si soalnya baik. Jadi kalian tinggal nyari tahu si makna-makna yang bergaris miring. Ingat, bukan karena oh berarti ini garis miring itu salah kata kerja kata benda kan garis miring, nah nggak kayak gitu ya. Ini si soalnya baik, kalian tinggal nyari tahu mana yang betul atau tidak benar gitu ya si penulisannya. Ingat ya, baca lagi soalnya yang teliti. Lanjut ya, aman ya, hati-hati ya. Sayang soalnya soal kayak gini kan termasuk nggak terlalu susah kayak literasi ya. Kalau literasi kan kalian harus baca dulu soalnya. Sayang banget gitu kalau kalian sampai nggak teliti. Lanjut ya, nomor 7 aman ya. Coba nomor 7 katanya ada harus yang dilengkapi di sini. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi teks. Kata bentukan berarti kata yang untuk melengkapi yang kosong si kalimatnya. Di sini opsinya ada diselenggarakan, menyelenggarakan, terselenggara, berselenggara, atau selenggarakan. Coba cocokin satu-satu. Boleh pakai kelogisan nirlogis kalian. Oh ini nggak cocok karena ini. Oh ini cocok karena ini. Oh ini karena kata kerja aktif jadi gini. Oh ini kata kerja pasif jadi gini. Boleh. Apa jawabannya nomor 7? Oke, jawabannya A ya. Ada lagi yang lain? A, Novika A. Oke, ini cewek-ceweknya sudah mulai bersuara ya. Nah, betul ya jawabannya A. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut seharusnya bermakna diadakan atau dilaksanakan. Kata berselenggara akan bermakna diadakan atau dilaksanakan jika mendapat ibuhan dikan, sehingga membentuk kata diselenggarakan. Berarti ini yang lainnya nggak sesuai ya. Boleh kalau misalnya soal kayak gini, kalian pakai nirlogis. Nirlogis itu cocok apa tidak cocok, logis atau tidak logis. Si kalimat tersebut pakai kata ini ya, opsi-opsi ini. Kayak gitu, ngerti? Main juga termasuk soal yang mudah ya untuk di PBM. Kan ada mudah, sulit, mudah, sedang, sulit. Nah ini tuh mudah. Ini termasuk soal yang mudah. Aman ya? Nomor 7 aman ya? Gampang ini. Melengkapi kalimat yang rumpang disebutnya kalau di PPU. Lanjut ya. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah, coba kita baca lagi kalimatnya. Keberadaan badak bercula satu semakin langka disebabkan oleh bla bla bla, liar, hutan yang kurang peduli pada lingkungan. Ini jawabannya apa? Apakah berburu, pemburu, memburu, berburuan, memburui? Kata dasarnya ini buru, tapi yang sesuai apa? Imbuhan atau gramatikal yang sesuai apa? Ahmad udah jawab D, Raja B. Coba. D apa B?
D banyaknya D ya, coba ya. Kita buktikan. Apakah betul jawabannya D? Jawabannya betul ya, D. Kalian di sini nggak apa-apa, pokoknya pakai aja kelogisan kalian. Nih, logiskan ini soal yang mudah. Nih, jawabannya ya, kata bentukan yang tepat terus melengkapi teks tersebut adalah perburuan. Jadi D. Jadi sangat cocok ya kalau ditambahin di sini. Keberadaan badak bercula satu yang semakin langka disebabkan oleh perburuan liar hutan yang kurang peduli pada lingkungan. Pemburu itu jadinya kata yang si subjeknya ya yang aktif gitu. Kalau di sini kan karena kita fokus ke keberadaan badak bercula satunya. Jadi akibat pemburuan. Kalau ini pemburu jadinya cuman si subjeknya, jadi subjek atau pelaku kayak gitu. Lanjut ya. Nomor 9. Ayunan sedang diperbaiki oleh ayah kemarin. Kalimat tersebut memiliki kata kerja berimbuhan di. Maka kalimat di atas merupakan jenis kalimat. Tadi aku udah nge-spoiler ada kalimat pasif, ada kalimat aktif. Coba ini jawabannya apa? Kata kuncinya ini ya nih, diperbaiki. Coba. Kata kuncinya diperbaiki. A, Exelia jawabannya A, Zulian A. Yang lain? Ada yang mau jawab? Ini gampang ya. Berarti ini tadi udah di spoiler kan nih, aktif pasif. Berarti tunggal majemuk efektif bukan jawabannya. Oh, pada jawab A ya. Coba ya, kita ke pembahasannya langsung. Betul ya, jawabannya kalimat pasif. Kenapa? Karena kalimat pasif merupakan kalimat yang terdapat subjek yang melakukan pekerjaan dengan ciri-ciri utama menggunakan imbuhan di, ke, an, dan ter dalam kata kerja yang disematkan dalam kalimat pasif. Maksudnya apa tadi ya? Ada kata di. Kalau misalnya ini jadinya kalimat, ini jadi kalimat aktif ya. Ayah kemarin memperbaiki ayunan. Ini jadi kalimat aktif. Paham ya? Gimana? Ada yang masih bingung? Kalau ini sedang dilakukan, kalau ini sudah dilakukan. Nih, katanya ini ya yang bikin beda. Me sama di. Me sama di. Kalau aktif sama pasif itu. Ciri kalimat efektif dan kalimat majemuk dan tunggal. Kalau misalnya kalimat efektif itu harus sempurna apanya? Subjek, predikat, objek, keterangan sama pelengkapnya harus ada dalam satu kalimat. Kalau kalimat majemuk itu ada dua subjek atau dua pekerjaan yang dilakukan dalam satu objek. Ngerti nggak? Kalau kalimat tunggal itu ya kayak ini contohnya. Ini disebut kalimat tunggal, subjeknya satu, predikatnya satu, objeknya satu. Kalau majemuk itu kayak gini nih, ada majemuk bertingkat setara, ada yang ganda, ada yang tunggal. Kalau majemuk itu contohnya kayak gini ya. Aku minum air, kakak makan nasi kayak gitu. Contoh sederhana ya. Tapi kalau misalnya di soal itu nggak akan kayak gini. Biasanya bakal ada objeknya, bakal ada pelengkapnya, bakal lebih komplit gitu. Ini nih majemuk itu gini. Ada dua pelaku. Ada si aku sama si kakak jadi KUA. Nah ini ya. Kalau majemuk itu ada dua pelaku, ada dua subjek dalam satu kalimat. Dan si biasanya kata kerjanya itu eh mirip-mirip gitu. Kayak misalnya ayah mencuci mobil, ibu mencuci baju. Kayak gitu. Paham nggak? Kalau kalimat tunggal itu ya contohnya kayak gini. Kayak contoh soal ini itu tunggal. Satu subjek, satu objek, satu predikat, satu kata kerja. Feeling. Cara mengetahuinya Kak gampang. Kalau misalnya aktif itu aktif itu pasif itu majemuk itu berarti jemuk berarti banyak gitulah. Kalau misalnya efektif itu subjek, predikat, objek, keterangan pelengkapnya lengkap nih. Contohnya kayak gini. Gampang sih kalau kalimat efektif ya. Kalimat efektif itu gak boleh ada pengulangan kata yang sama. Misal Raja menulis buku puisi di halaman sekolah barunya.
Nah, ini efektif dan sempurna. Karena nggak ada pengulangan kata. Subjeknya ada, predikatnya ada, objeknya ada, keterangannya ada. Coba, rajanya subjek, menulis itu predikat. Ingat ya, predikat itu harus kata benda. Buku puisi itu objek, di halaman sekolah keterangan, barunya itu pelengkap. Ini berarti di halaman sekolah keterangan tempat. Ingat ya, keterangan tempat itu ada keterangan tempat waktu, ada keterangan tempat keterangan tempat. Terus ada keterangan menerangkan sesuatu. Kayak gitu. Nah, ini kalau terus yang taunya efektif dia nah kalau gini jadinya nggak efektif. Raja menulis, mencatat buku puisi di depan halaman. Nah, ini nggak efektif. Ini rancu kan? Karena ada pengulangan. Pengulangannya apa ini? Menulis sama mencatat kan sama artinya. Terus di depan halaman ini juga rancu. Pilih aja salah satu. Kayak gitu. Ngerti nggak? Ada yang bertanya lagi? Paham semuanya? Paham, Bara, paham. Yang nanya tadi siapa? Bara ya? Gimana Raja feelingnya? Sudah feeling good? Paham. Sip, sip, sip. Ada yang mengganjal gak? Misal, Kak, belum ngerti gitu. Gak apa-apa, sok tanyain. Ingat ya kalau tunggal itu ya kayak gini aja. Aman ya? Kita lanjut cekidot ya. Karena lumayan udah jam 2 ternyata guys. Kita lanjut baru nomor 10. Tenang, tenang. Kita lanjut ke pola kalimat. Pola kalimat Nabila membeli tas dan Ayu membayar sepatu. Di bawah ini termasuk pola kalimat majemuk. Kecuali, oh berarti kita harus cari yang sama. Coba tadi udah dikasih tahu. Yang nggak sama yang mana? Sok cari tahu. Tadi udah dikasih tahu, diterangkan di soal sebelumnya. Boleh kalian berdiskusi, nggak apa-apa. Boleh kalau misalnya diskusi mau on mic boleh misalnya. Aku kayaknya D deh, aku kayaknya C deh, boleh. Kenapa kok D gitu, boleh kok. Asal jangan ribut aja. Kebayangkan kayak di kelas aja, anggap aja di kelas. Kalau ini udah ada yang jawab. Julian C, Bara C, Raja C, sip sip. Mau langsung aja ini? Langsung aja ya, karena ini soal yang mudah. Sip, jawabannya C. Jenis kalimat tersebut adalah kalimat tunggal, yakni hanya ada satu objek dan predikat yang ada dalam satu kalimat tersebut. Nah, udah ngerti kan kalimat tunggal? Ngerti ya? Ini nomor 10 gampang ya. Ada yang mau tanyain nggak? Ini nomor 10 udah jelasin ya tadi di penjelasan sebelumnya. Ada yang masih bingung nggak? Mengerti? Sip. Kita lanjut ya. Kita sedikit mengebut ternyata udah jam segini. Nah, nomor 11. Ada kalimat. Rapat itu dibicarakan mengenai masalah yang berhubungan dengan kesejahteraan anggota. Kalimat di atas dapat diperbaiki dengan cara, coba sok, baca. Yang A katanya meletakkan masalah yang berhubungan dengan kesejahteraan anggota di awal kalimat, B menghilangkan kata yang, C menghilangkan masalah yang berhubungan, D menghilangkan kata anggota, E mengubah bentuk kata dibicarakan menjadi membicarakan, kata mengenai dihilangkan. Coba ini berarti jadinya harus jadi kalimat efektif dan sempurna. Coba cari tahu. Juliet jawab yang lain. Eka itu hanya diganti jadi me. Sip yang lain, bara E.
Kak, coba ya kita langsung. Udah ini jawabnya cuma segini. Kita cari ini dulu ke pembahasannya. Jawab aja betul ya, Ini pembahasannya. Nah, kalimat di atas merupakan kalimat yang rancu karena penggunaan kata yang tidak tepat. Untuk memperbaikinya, kata dibicarakan diubah menjadi membicarakan. Ada perubahan imbuhan untuk penggunaan kalimat pasif. Kemudian kata mengenai dihilangkan agar menjadi kalimat efektif. Ini udah pada bisa ya. Jadi ininya yang tadi yang diganti ini, yang di ininya ini sama mengenai ini juga bisa dihilangin biar jadi kalimat yang sempurna atau efektif. Gimana di sini? Ada yang tanyain nggak? Ini gampang ya, termasuk soal yang mudah. UTBK, oh ini Raja nanya, UTBK sekarang masih kok, masih tentang saintek sosum. Jadi nanti literasinya, kalau misalnya kalian saintek, berarti literasi Indonesia, literasi Indonesianya eh apa? Tentang saintek. Kalau sosum ya berarti tentang sosum, tentang sejarah, tentang asal usul kayak gitu lebih gampang. Nah, kalau saintek tuh biasanya ada rada ngitung-ngitungnya sedikit tapi enggak yang banyak gitu. Kayak misalnya ngitung data dari tahun berapa ke berapa gitu. Kalau di literasi Indonesia biasanya kayak gitu. Kalau sosum ya sejarah gitu. Sejarahnya bacaannya biasanya lebih panjang tapi sama aja sih. Untuk penilaiannya nah belum tahu karena sama sih untuk skornya gitu ya. Tapi belum tahu untuk nilai yang betulnya itu nanti gimana. Nanti deh dijelasin sama Kaisan setelah soal ini. Kita lanjut dulu ya ke nomor 12 biar keburu. Oke, ini yang nomor 11 aman ya. Udah pada ngerti ya? Kalimat efektif dan yang sempurna ya. Kita lanjut ke kalimat nomor 12 masih tentang kalimat. Kalimat berikut yang berpola KSP adalah berarti apa? Keterangan subjek predikat. Coba jawabannya apa? Nomor 12. Kalimat berikut yang berpola KSP adalah ini udah pada jawab A. Coba ya jawabannya nomor 12. Betul ya jawabannya. Ini gampang ya. Nanti yang pusing mungkin akan di pola misalnya objek pelengkap keterangan yang mana kayak gitu. Karena biasanya objek itu bikin ambigu sama pelengkap sama keterangan. Ini ya jawabannya betul A. Sejak sore keterangan waktu mereka subjek berdiskusi jadi predikat. Ini olahraga bisa juga ini olahraga bukan ya, bukan keterangan tapi ini biasanya jadi objek atau subjek olahraga pastinya masih kurang diminatinya misal predikat diminatinya ini keterangan diminatinya jadi predikat. Pidato tersebut berhasil dibacakan, pidatonya jadi objek, berhasilnya eh, keterangan pelengkap dibacakannya jadi predikat. Ibu itu subjek, sejak pagi keterangan, sibuk memasak predikat, ayah subjek membawa predikat, adik objek subjek, ke dokter itu subjek pelengkap. Kayak gitu ya. Nanti juga kalian kalau misalnya ada waktu kita bahas tentang pola kayak gini ya. Jadi apa sih objek pelengkap, apa sih subjek pelengkap, kayak gitu. Nanti ada. Lanjut dulu ya ke nomor 13. 13, 13. Rahma sejak pagi belajar dengan serius. Kata belajar pada kalimat tersebut memiliki pola sebagai, ini gampang. Ini soal yang welcome ya, yang sangat mudah gitu. Jawabannya apa? Udah ada yang jawab belum? 13, oh ini ada nih seorang. Coba ya kita langsung. Ini gampang sih ya.
predikat, Kak. Ya, betul jawabannya ya. Belajar sebagai kata kerja atau aktivitas yang sedang dilakukan subjek. Betul, ini subjek. Kalian udah tahu subjek itu pelaku ya, objek itu menerangkan sesuatu yang diterangkan oleh predikat, pelengkap itu melengkapi, waktu itu keterangan waktu. Oke, nomor, daripada pintar, nomor 14. Ini melengkapi kalimat yang rumpang atau harus perasa yang sesuai. Kamar mandi di rumah itu desainnya sangat bagus. Mereka mencontoh desain kamar mandi hotel, kesannya bla 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 bila berada di dalamnya terasa apalagi dindingnya dihiasi. Coba ini yang sok cari tahu dulu ya yang sesuai frasa. Tadi udah di-spoiler frasa sama ini klausa. Berarti ini mana yang sesuai? Oh, ada yang jawab baru 2 orang. C. Hasana Julian. Apakah betul? Jawabannya ini agak susah kali ya, harus dicocokin satu-satu. Kita bahas bareng-bareng aja. Betul. Tadi pada jawab C gak sih? Lupa. Oh iya betul, C udah pada pintar. C untuk kripto. Perasa yang untuk mengganti perasa bercetak miring adalah sangat mewah, nyaman sekali lukisan pemandangan. Betul ya? Jawabannya C. Oke, kita lanjut ya. Udah pada ngerti ya? Gampang soalnya tentang pelengkapan melengkapi kalimat yang rumpang maya. Kita jawab ke nomor 15. Kita lanjut ke perasa lagi. Percikan air membasahi wajah setengah baya yang baru pertama kali melayani melayari Sungai Musi itu. Perasa benda dalam kalimat di atas adalah udah balik loh. Ini apa coba? Perasa benda. Berarti harus ada kata bendanya. Coba menurut kalian apa ini jawabannya? Nomor 15. Nomor 14 sudah pada betul ya. Oh, yang jawab. Percikan air. Apakah betul? Julian sama Asana ya ini udah jawab. Coba ya kita survei membuktikan dulu apakah betul jawabannya itu A. Jawabannya betul ya. Ini pembahasannya. Benda dalam kalimat tersebut bermaksud pada benda mati. Nah, ini wajah bukan benda mati. Setengah baya bukan benda mati. Pertama kali bukan benda mati. Melayari sungai bukan benda mati. Ini jadinya apa? Kata sifat ya, karena yang dimiliki manusia. Ingat kata sifat itu yang dimiliki oleh manusia. Setengah baya juga kata sifat yang dimiliki oleh manusia. Pertama kali itu penyebutan jumlah atau angka, keterangan angka. Melayari sungai itu kata kerja. Oke, lanjut ya. Udah pada ngerti ya? Ingat, membasahi wajah itu kata sifat yang dimiliki manusia, setengah baya itu kata sifat yang dimiliki manusia, pertama kali itu keterangan angka atau penulisan jumlah, melayari sungai itu kata kerja. Oke, lanjut ya. Ngerti? Guys, aman, aman. Untuk yang sudah jawab aman ya, udah ngerti ya. Yang lain berarti aman juga. Kita lanjut ke nomor 16. Kalimat-kalimat di bawah ini yang mengandung frasa adjektiva berpola MD, kecuali MD. Coba apa MD? Baca dulu ya. Kita spoiler aja, MD itu menerangkan ya, menjelaskan dan dijelaskan. Coba. Ada yang mau jawab? Jawabannya apa?
Ada yang mau jawab nomor 16? Nggak ada yang mau jawab? Oke, kita jawab aja ya. Kayaknya bingung ya. Ini ya. Kita kasihan. MD itu jadi menjelaskan, dijelaskan. Ini tuh menjelaskan, menjelaskan. D-nya itu dijelaskan. MD. Jadi menerangkan sesuatu yang harus diterangkan. Frasa adjektif berpola MD menjelaskan dijelaskan ditujukan oleh cukup melelahkan, begitu pintar, terlalu sulit, lebih pintar. Opsi E menunjukkan frasa adjektif berpola MDD. Cukup sejuk serta menyegarkan. Jadi yang E itu bukan MD, ini tuh MDD katanya kayak gitu ya. Ini tuh bukan MD. Nah, kalau ini MD-nya itu ini tadi cukup melelahkan, itu menerangkan. Jadi ngerti nggak sih maksudnya? Jadi si pola menjelaskan itu kalian tuh nih contohnya ini ya melelahkan. Melelahkannya itu diterangkan lagi dengan kata cukup, cukup melelahkan. Jadi lebih rinci dan padu gitu. Terus misalnya ini begitu pintar, ini tuh udah diterangkan secara jelas gitu. Begitu pintar. Terus ini terlalu sulit juga termasuk sesuatu yang diterangkan dan diterangkan juga, menerangkan. Terus lebih pintar. Ngerti nggak maksudnya? Jadi misalnya kata cantik itu bisa ditambahin lagi dengan dijelaskan lagi sangat cantik, sangat tampan, sangat dingin kayak gitu. Ngerti ya? Gimana? Udah ngerti belum? Nah, betul. Oh, ngerti. Kayak sangat enak gitu, betul. Jadi, kalian tuh udah menjelaskan sesuatu, tapi dijelaskan lagi secara rinci gitu. Oleh sifat kita yang bisa dirasakan. Kayak sangat panas, itu kan panasnya itu udah menjelaskan sesuatu kan, menjelaskan suasana gitu, atau sesuatu gitu. Nah, diterangkan lagi, dijelaskan lagi sama kalian dengan kata keterangan atau kata bantu. Kayak gitu. Oke, lanjut. Lanjut ya. Nomor 17. Ternyata cepat ya, karena tadi ada 4 soal yang mudah. Nah, 17. Pak Jemi adalah seorang petugas kesehatan. Hampir setiap minggu beliau pergi ke sekolah baik SD, SMP, atau SMA untuk bla 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 mengenai kesehatan dan juga masalah Omikron. Pilihan kata yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang adalah, coba ini apa? Jawabannya nomor 17. A kan coba survei membuktikan ya. Apakah betul jawabannya A? Gak apa-apa ya kalau salah. Maksudnya kalau salah jangan sampai berkecil hati. Nah, jawabannya C. Kenapa? Pembahasan ini ya, bersosialisasi dalam melakukan sosialisasi. Di sini berarti yang harus cocoknya yang C ya. Kenapa? Karena di sini katanya kalau A itu menjadi milik umum, membelajarkan seorang menjadi anggota masyarakat, yang B bertukar pikiran, yang D bergabung berhubung, yang E protes yang dikemukakan secara massal. Jadi, kalian di soal ini tuh harus paham satu-satu maknanya. Kan harus tahu ini maknanya apa sih, ini apa sih bedanya A sama yang C itu. Berdiskusi itu apa sih? Apakah cocok untuk kalimat ini, kalimat majemuk ganda ini, kayak gitu. Jadi harus paham dulu ya setiap si ininya, maknanya. Coba ya kita pakai kata ini ya untuk melengkapi si kalimatnya. Pak Jemi adalah seorang petugas kesehatan. Hampir setiap minggu beliau pergi ke sekolah baik SD, SMP, atau SMA
untuk melakukan sosialisasi mengenai kesehatan dan juga masalah Omikron. Enakan nggak? Cocok nggak? Cocok ya? Coba tadi pada jawab apa ini? Ayah, apa sih? Tadi pada jawab ayah. Nah, kalau A itu kurang cocok karena maknanya ini. Menjadikan milik umum, memberdayakan seorang menjadi anggota masyarakat. Di sini kurang tepat karena sasarannya aja kan dia itu pengen ke sekolah. Walaupun sekolah itu akan menjadi atau hidup sebagai hidup yang bermasyarakat. Tapi kita lihat dulu subjeknya. Apakah cocok dengan kata mensosialisasikan? Kayak gitu, ngerti nggak? Jadi dalam kalimat juga kalian harus paham siapa sih subjek yang dituju ini kan termasuk tadi apa? Majemuk gada karena ada dua pelaku yang disasar kayak gitu. Ngerti nggak? Yang jawabannya A. Kejawab nggak? Kejawab ya? Atau ada yang masih ditanyain? Gimana? Udah ya aman ya berarti bisa dipahami. Sip, sip. Makasih ya Raja udah selalu menjawab. Kita lanjut ke nomor 18. Oh ini ada yang lagi ngechat. Dikit. Lihat penjelasan Kak. Lihat gitu ya. Lihat gitu maksudnya. Ini. Boleh, boleh. Sok. Masih mengganjal ya soal ini ya. Jadi di soal yang tadi itu kalian harus tahu dulu maknanya. Apakah sesuai dengan si kesetaraan kalimatnya atau teksnya. Jadi harus dilihat lagi tadi kita kan udah belajar tentang kalimat efektif itu apa, pasif itu apa, sasarannya kayak gitu enggak gitu. Apakah maknanya akan eh, apa ya mewakili si kata yang merumpang itu mewakili seluruh isi kalimat enggak gitu. Lanjut ya. Kita ke nomor 6 16 mulu 18. Lanjut. Dadung mencoba membuat berbagai macam kerajinan dari bahan bekas. Ternyata tidak disangka bla 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 yang dia dapatkan bisa mencapai puluhan juta. Pilihan yang tepat untuk misi bagian yang rumpang adalah apa coba? Ini gampang ya. Ternyata ini PBM-nya makin bawah makin mudah gitu. Berarti nanti kalau misalnya nih ya di tes ini jadi kayak gini, berarti hoki nih. Kalau misalnya dikasih yang mudah, PBM-nya berarti literasi dan PPU-nya susah. Biasanya kayak gitu. Soalnya agak susah. Ada yang mau jawab? Belum ada yang jawab ya? Belum, kita jawab dulu. Kita bahas aja ya, biar cepet. Nah, ini jawabannya ya. B. Omset adalah jumlah uang hasil penjualan barang tertentu selama suatu masa jual. Kenapa sih bukan jumlah? Nah, jumlah itu maknanya ini. Kenapa sih bukan hasil? Hasil itu artinya ini. Kenapa sih bukan biaya? Biaya itu maknanya ini. Kenapa sih bukan pengeluaran? Pengeluaran itu ini. Jadi harus disesuaikan dengan maknanya. Ingat, kalimat yang rupang itu harus disetarain dulu dengan isi kalimatnya. Kalimatnya minta apa sih gitu? Apakah kalimatnya nanyain tentang hasil? Enggak kan? Makna yang harus kita sebut biaya atau pengeluaran? Enggak kan? Tapi kita harus tahu makna setiap opsinya. Dadung mencoba membuat berbagai macam kajian dari bahan bekas. Ternyata tidak disangka omset yang dia dapatkan bisa mencapai puluhan juta. Pengeluaran kurang tepat ya karena proses cara pembuatan mengeluarkan belanjanya apa ya? Sebenarnya di bahasa Indonesia itu gini sih, kemarin juga kan sempat dibahas bahasa Indonesia itu kalau diukur jawabannya kelogisannya bisa jadi semua jawabannya betul. Karena yaitu kelogisan dan kenirologisan kita itu dites gitu. Kenapa sih jawabannya jadi omset ya? Berarti kemauan si pembuat soal ya bukan pengeluaran jawabannya. Tapi bisa jadi pengeluaran itu salah satu jawaban yang dipilih untuk pengecoh kalian. Beda sama fisika, kimia, biologi, matematika nyata gitu kan. Yang dihitung itu ada hasilnya gitu, segitu gitu, pakem nggak bisa diubah-ubah. Tapi kalau bahasa Indonesia itu kalian terkecoh sedikit dengan sesuatu yang menurut kalian betul itu belum termasuk belum tentu benar gitu sebagai pembuat soal atau pernyataan yang dicocokkan dengan misal
enggak, ini dalam KBBI itu misal kalau misalnya orangnya sangat kritis dan paham akan suatu bahasa, ketataan bahasa Indonesia, enggak, ini kan bukan ditanya, ini bukan tentang prosesnya gitu, bukan caranya. Saya pengennya itu si pembaca itu yang nyari jawaban itu fokus ke apa yang udah di sesuai dalam pernyataan si Dadung ini. Nah, kayak gitu. Kayak gitu, ngerti nggak? Logis banget saya. Iya betul, saya sangat logis. Bisa dicocokin kayak gitu, cuman kelogisannya emang tidak bisa semau karep gitu ya. Kalau di Jawa mah gak bisa gimana aku gitu. Jadi tergantung si pembuat soal gitu. Lanjut ya. Nomor 19. Di sini nomor 19, penduduk desa makmur mulai berkarya di sawah. Mereka akan menumbuhkan padi karena musim penghujan sudah hadir. Mereka berharap panen tahun ini lebih baik. Perbaikan pilihan kata pada paragraf tersebut adalah, coba ini gampang, perbaikan kata. Ada yang mau jawab? Perbaikan kata ini tinggal ditambahin gramatikal atau afiksasi atau imbuhannya, biar katanya enak gitu buat dibaca. Julian D, Ahmad D, apakah betul? Survei membuktikan ya. Kita langsung jeng 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 jeng, jawabannya betul, pintar. Ahmad sama siapa tadi? Ahmad sama Julian ya? Siapa? Iya benar ya. Sama Hasanah. Sip, sip. Jawabannya D. Ini pembahasannya. Kesesuaian kata kondisi untuk kalimat di atas disesuaikan dengan kata kerja, penggunaan imbuhan, dan pola kalimat majemuknya. Kalian harus belajar ini ya nanti di PBM, atau bisa jadi sebenarnya fokus PBM tuh macam-macam ya. Ada yang misal fokus ke EYD, tanda koma, titik, dan lain-lainnya. Tapi di sini kayak campuran gitu ya. Jadi kalian harus memahami kata benda, kata imbuhan, dan kalimat jenis-jenis kalimat. Lanjut. Nomor terakhir. Makna kata ulang berubah bunyi pada kalimat di atas adalah ini ya. Ngerti nggak maksud soalnya? Makna kata ulang berubah bunyi pada kalimat di atas adalah apakah menyatakan aktivitas searah, menyatakan tindakan teratur, menyatakan tidak teratur, menyatakan jumlah tidak tentu, menyatakan jumlah tertentu. Apa jawabannya? Ada yang mau jawab? Makna kata ulang bunyi. Oh, ini udah ada yang jawab. D, mungkin Kak D. Aku tuh jawabannya D. Survei membuktikan. Ada yang mau jawab lagi nggak? Sebelum lanjut. Oke, udah ya nggak ada. Oh, ini ada lagi yang jawab. C, coba ya. Apakah jawabannya sesuai harapan? Nah, siapa tuh yang betul? Jawabannya C. Kata ulang replikasi tersebut menyatakan suatu kegiatan yang tidak teratur, reduplikasi, berulang-ulang. Jawabannya C, menyatakan tidak teratur, bolak-balik loh guys. Tadi yang jawab D, yang jawab D menyatakan jumlah tidak tentu. Ini bukan ini. Contohnya ada ya, kalau tidak tentu itu aktivitas searah itu ada. Tindakan teratur itu ada. Ntar saya ketikin dulu ya, biar gak bingung. Ini aktivitas searah. Jumlah tidak tentu. Menyatakan jumlah tertentu. Misal searah itu apa ya? Apa ya searah? Coba kalau ugal-ugalan searah ya? Ugal-ugalan. Ugal-ugalan. Terus, ugal-ugalan searah ya. Tindakan teratur. Tindakan teratur berarti hmm, masak memasak.
Terus menyatakan jumlah tidak tentu. Jumlah tidak tentu apa ya? Huru hara bukan ya? Porak-poranda bukan. Asal usul. Oh ini. Salah. Rumah perumahan. Gitu. Menyatakan jumlah tertentu. 1/1. Ini ya, disebut reduplikasi, menyatakan sesuatu menyatakan sesuatu ini kayak ini. Kalau yang C menyatakan tidak teratur, bolak-balik, zigzag, celingak-celinguk, itu termasuk tidak teratur. Menyatakan aktivitas arah, ugal-ugalan. Menyatakan tidak akan teratur, masak-masakan. Terus apa lagi ya? Banyak ya sebenarnya kayak luntang-lantung, mondar-mandir, tunggang langgang, teka-teki, pontang-panting itu kan ya, tapi kita harus diseleksi lagi di per kelas gitu. Itu maksudnya apa? Misalkan jumlah tidak tertentu, rumah perumahan. Jadi kan tidak tertentu gitu kan, rumah perumahan berarti banyak gitu. Terus jumlah tertentu ya ini 1/1 bisa dihitung dengan jelas. Coba ini paham nggak tentang ini? Ini udah pada paham sih ya. Ingat ya kalau PBM itu kita fokus ke EYD ya, ejaan, ejaan atau penulisan. Atau bisa jadi nanti tuh ditanyain kata serapan. Misal kan karena membaca ya, di sini kita membaca berarti literasi. Berarti kita harus peka akan isi bacaan. Kayak tadi ada kalimat yang atau kata yang rumpang. Kita harus sesuaiin. Si penulisnya itu minta apa sih si isinya? Harus sesuaikan dengan diksinya. Ada yang ditanyain dulu nggak? Diksi itu cocok atau enggak ya dalam menjawab si pertanyaannya? Itu materinya masuk. Ini materinya PBM. Kalau misalnya PPU itu kemarin kita belajarnya tentang gagasan utama, simpulan, makna. Kalau misalnya literasi itu membaca tapi banyak gitu. Terus bisanya fokusnya ke saintek atau sosum. Jadi kalau misalnya literasi itu, kalau kalian ngambil saintek berarti nanti soal literasinya tentang IPA-IPA gitu, IPA-IPA ya. Kalau sosum berarti tentang IPS, kayak gitu guys. Subbabnya Kak, ini nomor berapa? Nomor 20. 20 itu tentang makna berarti. 20 tentang makna, 19 tentang pilihan kata atau diksi, nomor 18 tentang pilihan kata. Kata itu kan banyak ya, ada kata kerja, kata benda, kata sifat, yang kayak gitu harus pelajari. Terus ini kata imbuhan, imbuhan atau gramatikal atau afiksasi. Jadi kata benda atau kata kerja yang ditambahin ber atau men itu jadi apa? Terus yang nomor 16 itu kalimat, tapi kalimatnya kalian tuh di sini bukan harus tahu apa ya jenis bukan jenis apa ya. Jadi penulisan kalimatnya udah bener gak kayak gitu kan. Terus di sini tuh yang mana nih yang menurut kalian si kalimat ini tuh udah sesuai dengan ejaannya gitu. Terus penulisannya bener gak? Terus yang nomor 15 itu prasa benda. Pasti membaca itu nggak akan berjauh tentang prasa, klausa, kalimat, paragraf. Cuman kalau paragraf nanti bakal ke backup di PPU dan literasi. Jadi PBM biasanya cuma kayak gini aja. 13 pola kalimat, 12 pola kalimat, 11 itu memperbaiki kalimat efektif tidak efektif. Nah, kalau di PPU biasanya kalimat yang logis tidak logis, kalimat yang sempurna yang tidak sempurna. Manakah kalimat yang mewakili atau yang sama dengan kalimat di atas? Biasanya kayak gitu. Manakah kalimat yang memiliki makna yang sama? Biasanya kayak gitu. Ada yang mau tanyain dulu sebelum lanjut? Dan untuk soal sebelum-sebelumnya itu kita fokus ke ejaan ya, ke ejaan, ke penyempurnaan kata atau kalimatnya. Gimana yang tanyain? Udah paham? Mungkin nanti kalau ada pertemuan yang bisa saya isi, bisa kita bahas tentang literasi. Dan literasi lumayan itu 30 soal ya. Kalian pertanyaan fakta keluar apa, Kak? Hah? Kalian pertanyaan fakta keluar apa, Kak? Gimana itu pertanyaan? Kalimat pernyataan fakta keluar apa, Kak? Pasti gimana? Kalian pernyataan fakta keluar apa, Kak?
Kalau kalimat fakta itu oh iya ngerti. Kalau kalimat fakta itu biasanya ada di soal literasi. Misalnya data yang jumlah dari misal soal sosum aja ya biar gampang. Sosum misalnya data perkembangan ekonomi dari tahun 2011 sampai 2000 sekarang 2024. Nanti nih yang ditanyainnya kalimat fakta apa entah itu penurunan kemiskinannya, apakah gaji karyawannya meningkat, itu nanti faktanya dicarinya di situ. Kalian bacanya harus jeli karena bisa jadi dihitung. Dihitungnya apa? Misal jangka waktunya atau uang mana yang bakal lebih keluar atau apa sih soalnya minta apa pengeluaran atau pemasukan kayak gitu. Kalimat fakta itu lebih ke di literasi ya. Terus bisa jadi di PPU biasanya kalimat di atas yang menunjukkan data yang sesuai. Nah, kalian harus cari berarti oh kalimat data tuh berarti kalimat fakta yang ada data atau jumlah gitu. Kayak gitu. Ada yang ngerti? Ada yang bertanyain udah ngerti? Ada yang bertanya? Paham Kak, terima kasih. Oke, karena udah jam segini tanggung ya kalau mau bahas literasi. Kita ke Kak Isan dulu. Tadi ada yang nanya tentang skor tuh Kak. Boleh dibantu jawab Kak Isan? Soalnya aku belum cari tahu tentang skor SNBT yang sekarang. Cuman kisi-kisinya ya tidak jauh seperti ini gitu. Buat yang belum nonton PPU, boleh ya Kak Isan udah share tentang PPU itu kisi-kisinya juga udah yang terbaru gitu. Boleh ditonton dan semoga ada kesempatan buat bahas yang literasi. Aku balikin ke Kak Isan ya. Oke Makasih ya. Kak, oke, terima kasih Kak In. Ini berarti udah selesai semua ya Kak, yang PBM-nya? Tinggal yang literasi ya. Cuma kalau yang literasi paling nanti gabung sama yang SKD ya, karena literasi bahasa Indonesia UTBK itu mirip kayak literasi bahasa Indonesia yang di TWK ya. Gitu. Tapi tingkatnya lebih sulit yang di UTBK daripada yang di TWK SKD gitu. Oke, tadi ada yang nanya soal tentang apa namanya scoring ya. Kalau skor itu untuk yang UTBK beda ya, kayak yang di SKD nggak langsung keluar, jadi nunggu dulu hasilnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian selesai ngerjakan, itu nunggu berapa minggu atau berapa bulan itu baru muncul. Biasanya munculnya 1 bulan setelahnya gitu. Jadi kalau UTBK itu hasilnya nggak langsung muncul, jadi kalian nunggu dulu gitu. Selesai ngerjakan ya udah selesai pulang, udah tinggal nunggu pengumuman skor kalian berapa gitu. Sama per subtesnya jadi nggak langsung muncul karena untuk penilaian UTBK itu berbeda ya. Dia jadi apa ya tiap tahun tuh berubah-berubah terus gitu. Kalau dulu zamannya Abang itu kalau benar itu dapat 5, kalau salah 0 gitu kan. Dulu juga pernah ada sistem minus, kalau benar 5, gak jawab 0, salah -1 gitu. Jadi tiap tahun itu ada perubahan. Waktu Abang juga ngerasain untuk tahun 2018 sama 2019 itu berbeda sistemnya gitu, scoringnya gitu. Terus juga pernah juga scoringnya itu kayak nggak mesti jadi tingkat kesulitan. Ada yang satu nomor itu kalau benar poinnya 5, ada juga yang lainnya kalau benar poinnya cuma 4 atau 3 kayak gitu. Beda-beda kayak gitu. Jadi apa ya, kita nggak tahu, nggak bisa mastiin benar skornya berapa gitu. Nah, yang cuma Abang saran tuh kalian usahakan jawabnya benar semua gitu. Jadi kalau mau poinnya sekecil apapun tapi kalian jawabnya benar banyak, pastikan dapat skornya juga gede gitu. Jadi usahakan ya perbanyaklah jawaban benar. Jadi nggak usah mikirin skor, tapi ya perbanyak jawaban benar. Karena makin banyak kalian jawaban benernya, makin tinggi skornya. Sudah ada yang tanyakan lagi? Mungkin tadi ada yang udah UTBK ya, ada yang udah TBK hari ini, ada yang udah ngelakuin UTBK sama dia minggu depan juga. Kalau kemarin Zoom kebanyakan tuh dapatnya Selasa. Tuh. Ya cirinya tuh biar dapat apa ya? Kunci itu biar dapat skor tinggi ya tenang aja gitu. Kalian tenang, nyantai, yang penting fokus aja gitu. Seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan lagi. Kalau nggak ada mungkin abang akhiri aja ya karena ada jam 2:30. Terus juga nanti malam dari Korea Digital juga ngadain Zoom SKD ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk jadwal Zoom selanjutnya bisa diinfokan apa ya bisa ditunggu aja infonya di grup. Cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Oke, terima kasih Kak In. Nah, ya, sama-sama. Makasih semua.